jemaah bahwa sampai dengan saat ini infak yang telah diterima di panitia sebesar Rp10.557.000. Ucap terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jemaah yang telah memberikan infak dan donasinya untuk kegiatan di Masjid Jami Al Baitul Ma'mur. Hadirin jemaah sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan-kegiatan di Masjid Jami Al Baitul Ma'mur sangat luar biasa padat dalam satu minggunya, yaitu ada ta'lim setiap ba'da subuh hari Rabu, hari Sabtu dan hari Ahad. Kemudian ba'da maghrib setiap malam Jumat ada kegiatan bacaan tahlil. Kemudian ada zikir setiap Rabu malam pertama dan ketiga, ta'lim remaja, ta'lim ibu-ibu dan lain sebagainya. Untuk itu mengundang kepada seluruh jemaah sekalian untuk bisa hadir di kegiatan kita. Dan yang lebih luar biasa lagi, di Masjid Jami Al Baitul Ma'mur setiap ba'da ta'lim disiapkan sarapan pagi, guys. Gitu, setiap pagi. Untuk itu silakan mari kita hadiri kegiatan kita khusus di ta'lim ba'da subuh setiap hari Rabu, hari Sabtu dan hari Ahad. Berikutnya kami sampaikan juga bahwa kita mempunyai satu agenda kegiatan. Insyaallah kegiatan ini sangat luar biasa, yaitu kegiatan umroh. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Dekan kita. Yang pertama umroh di akhir November 2025, yaitu umroh plus Mesir. Kuotanya tinggal 17 set lagi. Untuk itu pada seluruh jemaah silahkan bisa segera untuk mendaftarkan di Masjid Jami Al Baitul Ma'mur. Pelaksanaannya di akhir November 2025. Kemudian di bulan Februari ada umroh promo dengan harga spesial hanya 29,5 ya, akan dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 15 Februari 2026. Tinggal 25 set lagi. Untuk itu segera bisa mendaftarkan di Masjid Jami Al Baitul Ma'mur. Hari ini jemaah sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Dede Rukmana SK NAS MH, merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Quran Ar-Ramlah An-Nadiyah Tanjung Sari Cikarang. Jadi Gus, tafadhol. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurang semangat ini kayaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, jangan pada tidur le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, bias-bias, kue-kue, rujak popok. Yang jawab salam biasa aja, jangan sambil ngambek. Inna Allah yuhibbul fitra. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam mudah-mudahan cepat masuk surga. Mau cepat masuk surga? Bapak mau cepat masuk surga? Ibu-ibu yang di luar sana, hello. Hello ibu-ibu, angkat tangannya. Ibu mau cepat masuk surga? Dari sekarang siap? Dari sekarang siap masuk surga ibu? Kenapa jawabannya sedikit? Kasih tahu jangan. Bejaan entong. Kasih tahu ini. Miftahul jannah. Kayaknya masih ada yang menang baik. Dia mau masuk surga bareng kita apa nanti belakangan? Sekali lagi yang kompak. Miftahul jannah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. At-taqwa hahunna, takwa itu di dalam dada. Detak jantung ini, denyut jantung ini tetap berzikir la ilaha illallah. Sejatinya kita ini sedang menuju syurga. Hello ibu-ibu, sedang menuju syurga. Dengan apa ibu-ibu? Dengan la ilaha illallah. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, hati ini tetap berpaut dengan la ilaha illallah. Daun salam, daun bayung. Yang jawab salam, no, ibu-ibu di luar sana sambil gegayung. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man adama maulidi kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala asy-syair Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqtatun wan nasu al-hajari.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya Allah, bukalah ikatan lidahku. Semoga dengan lidah ini tidak berkata kasar, melalui lidah ini tidak mudah mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain terluka. Jadikan lidah ini menjadi lidah yang terus memberikan kesejukan. Jadikan lidah ini yang terus membuat orang lain bisa tersenyum bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Illahi anta maksudi Uridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Para hadirin jemaah Masjid Al-Bama yang mudah-mudahan selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memaparkan yang berkaitan dengan Maulid Rasul, semuanya mohon untuk bisa mengangkat kedua tangannya. Kedua tangannya angkat. Yang pertama, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala silap, dari segala lupa. Barangkali kita pernah berbuat dosa, dosa besar, dosa kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah hafuzkan. Yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dijadikan kita semua manusia-manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Sebab apa? Kita hidup di alam dunia ini tidak lepas dari kebutuhan dunia, betul? Pagi pergi pulang petang, kadang-kadang penghasilan pas-pasan, betul apa betul? Apa yang kita cari? Ujung-ujungnya lelah, capek, kemudian ibadah pun tertinggal. Ibadah pun kemudian dilalaikan. Betul apa betul? Sementara kita terus meminta kepada Allah. Jam 3 malam kita bangun, kemudian kita sujud kepada Allah, meminta dengan meneteskan air mata. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita bangun tengah malam sujud tahajud, kemudian meminta kepada Allah terus. Luar biasa hebat, tingkatkan. Namun mohon maaf, kita banyak meminta tapi sedikit bersyukur. Betul betul. Padahal jelas ibu bapak semua yang di luar bisa didengerin. Afdalu du'a alhamdulillah. Afdalu du'a alhamdulillah. Yang paling utama, yang afdal doa itu ngucapin syukur alhamdulillah. Doanya kita tingkatkan, level syukurnya lebih kita tingkatkan. Kenapa? Janji Allah semua tahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Angkat tangannya aki-aki, udah protes bayar nih. Ustaz, di tangan gua dipegel dari tadi. Masya Allah. Angkat lagi tangannya. Yang pertama tadi apa? Minta ampun kepada Allah. Yang kedua, ditetapkan iman dan takwa hanya kepada Allah. Yang ketiga, dijadikan kita semua manusia-manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Kita punya anak, punya keturunan, punya cucu, doakan. Yang sedang mondok, sedang sekolah, yang sedang kuliah, pesantren,
Mudah-mudahan mereka mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Dijadikan anak-anak dan cucu-cucu kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Allah berkahkan rezekinya, jadi kebanggaan ibu bapaknya, agama dan juga negaranya. Alhamdulillah. Kemudian tanamkan di dalam hati, angkat lagi tangannya. Kita berjuang hanya mengangkat tangan. Untuk apa? Kita untuk demo. Demo kepada siapa? Demo kepada Allah. Dengan berjamaah, insya Allah doa kita mustajab. Alhamdulillah. Kita punya hajat kecil, hajat besar, punya urusan hutang, masalah hukum ekonomi, masalah rumah tangga, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Yang punya hutang mudah-mudahan bisa pada kebayar hutangnya. Ibu-ibu yang di luar mana teriakannya? Ceramah ibu-ibunya di luar nih. Kemudian ada di dalam hati ini ingin berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan jamaah perumahan apa? Iya, perumahan itu. Mudah-mudahan diijabah doanya. Di bulan September, di akhir September semuanya diijabah. Tapi yang paling utama satu orang, Bapak Ki Haji Jafar jangan ikut. Iya, soalnya nanti gak ada orang yang nungguin kampung ini. Kita mudah-mudahan semuanya bisa punya ada rezekinya untuk bisa berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarram. Yang paling utama karena apa? Akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Angkat tangannya, hatinya jangan kemana-mana, kolbunya jangan kemana-mana, tetap dengan la ilaha illallah. Dina hati kuring anjen cicing, ngerti katanya? Dina hati anjen kuring cicing. Inilah petikan ayat-ayat cinta dalam Al-Quran. Wazkuruni azkurukum. Alhamdulillah. Melalui sholawat Jibril kita baca bersama-sama. Angkat tangannya, hajat-hajatnya tetap hanya kepada la ilaha illallah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Ketua DKM Bapak Haji Marjuki, Bapak Wakil DKM Bapak Haji Ali Usman, para penasehat Haji Cecep, Bapak Haji Muhammad Isnaini, Bapak Haji Wasilah, para imam rawatib Haji Wasis Aminullah, Haji Sarjono Ali, Ustadz Ahmad, dan jajaran takdir Masjid Al-Baitul Makmur, para pengurus, para ikatan remaja masjid, para jemaah semuanya yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil.
berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kontrak waktu kita ngaji sampai jam berapa? Sampai jam 1. Kan kita Jumatan. Sekalian khotib. Double dong. Siap apa siap? Oke. Salah satu kewajiban manusia yang beriman adalah percaya adanya hari kematian. Percaya adanya kiamat, di mana diawali dengan kehancuran alam ini. Ada banjir bandang, angin puting beliung, unsur hidup pada hari itu mati, kiamat namanya. Terjadilah kebangkitan selanjutnya, di mana manusia akan kembali dibangkitkan di padang mahsyar. Untuk apa? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab. Bapak, Ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Baba rahimakumullah. Manusia nanti akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Mohon maaf bagi yang waktu di dunianya dia taat beribadah, rajin ke Masjid Al-Baba, alhamdulillah, boleh jadi ketika dia dibangunkan bagaikan seorang pengantin yang baru bangun. Alhamdulillah. Karena apa? Ketika hidupnya diisi oleh pembacaan Al-Quran, terus diisi dengan berzikir la ilaha illallah, berbakti kepada kedua orang tua, baik dengan sesama. Alhamdulillah. Hanya saja fenomena yang terjadi nanti, mohon maaf, manusia yang dimana kakinya terendam oleh keringatnya sendiri, ada yang sebatas betisnya, ada yang sebatas dengkulnya, ada yang sebatas pinggangnya, ada yang sebatas lehernya, bahkan tenggelam oleh keringatnya sendiri. Naudzubillah. Ini manusia nanti akan berubah rupanya. Ada yang mukanya, kepalanya berubah menjadi kepala anjing, ada yang berubah kepala tikus, ada yang berubah kepala Iya, kata Bapak itu ya, bukan kata saya. Masya Allah, tabarakallah. Nanti manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Ketika dibangunkan manusia kemudian meminta syafaat, meminta pertolongan kepada siapa mereka akan datang. Yang pertama yang akan didatangi adalah Nabi Adam alaihi salam. Wahai Adam, ini umat butuh pertolonganmu, butuh syafaatmu. Bagaimana wahai Adam? Jawaban Adam sederhana, mohon maaf, nafsi. Jangankan aku bisa memberikan pertolongan kepada kalian, jangankan aku bisa memberikan syafaat kepada kalian, aku saja belum tentu selamat. Sekecil yang aku lakukan kesalahan, ketika dia berada di dalam surga, wahai Adam, uskun anta wa zawzukal jannah. Wahai Adam, silahkan engkau diam di surga. Mau apapun silahkan, mau ini silahkan, mau itu silahkan. Wala taqraba hadhihi sajarah. Jangankan kau memakan buah khaldi, mendekati saja tidak boleh. Lalu kemana? Silahkanlah engkau berangkat ke Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nuh, silahkan berangkat ke Ibrahim, terus ke Musa, ke Isa. Apa kata Nabi Isa? Tidak ada lagi manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat semuanya datang kepada baginda Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat dan pertolongan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan umat ini?
baginda Nabi dengan merasa hatinya merasa sedih. Kemudian apa yang diucapkan? Allahumma salim salim. Ketika dia berada di dalam surga, keluar kemudian melihat umatnya. Masya Allah, tabarakallah, Nabi pun kemudian membacakan doa sujud yang sangat lama. Di dalam sujudnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta kepada Allah, ya Rabb, seandainya di dalam kalbu umatku ini, seandainya di dalam hati umatku ini ada keimanan, ada kalimat la ilaha illallah, masukkanlah dia ke dalam surgamu, ampuni dosa-dosanya, walaupun mempunyai keimanan hanya sebesar biji kurma. Alhamdulillah, ada sedikit keimanan walaupun sebesar biji kurma, ternyata melalui syafaat baginda Rasul diampuni dan bisa masuk surga. Alhamdulillah. Setelah itu semuanya masuk, kemudian apakah baginda Nabi sudah bahagia? Apakah baginda Nabi sudah senang? Mohon maaf, belum. Kenapa? Tersisa umatnya di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil. Masya Allah, tabarakallah. Baginda Nabi kemudian kembali berdoa sujud yang lama. Di dalam sujudnya, ya Rabb, seandainya di umatku ini yang tersisa, ya Rabb, di dalam qalbunya, di dalam hatinya ada keimanan, ada kalimat la ilaha illallah, maka ampunilah dosa-dosa mereka dan masukkan ke dalam surga walaupun mempunyai keimanan hanya sebesar biji jagung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha walaupun hanya sebesar biji jagung, Allah ampuni berkat syafaat dan doa baginda Rasul yang mulia. Apakah baginda Rasul sudah senang? Apakah baginda Rasul sudah bahagia? Belum. Kenapa? Masih tersisa. Dilihat ada RT, no, masih ada di sono. Cari, alhamdulillah ketemu. Masya Allah, teh, lu ngapain di sini teh? Orang-orang sudah dapat syafaat ampunan, lo masih di sini, kenapa teh? Hanya kurnawan kerdipunya teh mana? Selot, ada yang selot ada. Masya Allah, suka nyakitin hati orang tuh, lidahnya tidak dijaga. Masya Allah, tabarakallah. Baginda Nabi kemudian sujud yang lama, berdoa, ya Rabb, seandainya di sisa umatku ini ada keimanan di dalam hatinya, ada kalimat la ilaha illallah, ampuni mereka ya Rabb, walaupun mereka mempunyai keimanan hanya sebesar biji zarah. Alhamdulillah. Kalau saja kita mengandalkan ibadah yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan surganya Allah, jauh panggang dari aku. Betul? Karena apa? Karena nanti akan ada orang-orang yang bangkrut. Kenapa bisa bangkrut? Aku bangga dengan tahajudku, aku bangga dengan duhaku, aku punya duit banyak, bisa bangun masjid, bisa
bisa haji tiap tahun. Namun mohon maaf, merasa bangga ketika menghadapi yaumil mizan, ternyata ketika ditimbang amalnya zong, amalnya hilang. Kenapa? Ternyata walaupun sorbannya 12 meter, Masya Allah. Ibu, pegangan itu kohkon buat nakol beduk sampai dibawa pulang. Masya Allah, ibadahnya rajin. Tapi mohon maaf, kenapa bisa bangkrut? Ternyata satu hal, orang tersebut tidak pandai menjaga lidahnya, tidak pandai, kemudian membuat lidahnya membuat orang lain menjadi tersakiti. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita bagian orang-orang yang bangkrut nanti ketika menghadapi yaumil mizan, ketika menghadapi hari pertimbangan amal. Insya Allah jamaah di sini semua orang-orang soleh, orang-orang solehah. Insya Allah salatnya tepat waktu. Masya Allah, tabarakallah. Ini manajemen Alabama luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Sampai orang yang mau salat saja dikasih duit 10.000. Kalau begitu udah ngontrak aja di pinggir masjid Alabama sekalian. Karena apa? Karena kita ibadah yang pertama ini mohon maaf awam, nggak apa-apa. Kita ibadah sholat, kemudian sholat Tuhan, kemudian sholat tahajud, tujuannya ingin punya duit, ingin kebayar hutang. Gak masalah, karena kita levelnya demikian. Kalau saja kita sudah sampai, saya mah tidak mau apa-apa Ustaz, mobil saya banyak silakan, makanan di rumah silakan, saya mah hanya satu, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahabat pun bertanya, Pak, ya Rasulullah, adakah golongan yang kau rindukan ya Rasulullah? Apakah mereka dari kalangan keluargamu? Apakah mereka dari kalangan sahabatmu? Apakah mereka siapa ya Rasulullah? Jawaban baginda Nabi yang mulia, keluargaku aku cintai, aku rindukan, aku sayangi. Namun ada lagi golongan manusia yang lebih aku rindukan. Sahabatku sejaman denganku, aku rindukan, aku cintai. Namun ada lagi golongan manusia yang lebih aku rindukan. Siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka yang hidup tidak sejaman denganku, mereka yang belum pernah bertatap muka denganku, namun kecintaannya kepadaku menenangkan kerinduan diriku kepada mereka. Tiada lain dan tiada bukan kita nih yang berada di zaman ini, yang cinta kepada Rasul, yang senantiasa terus memandangkan sholat. Cinta siapa? Kayak gitu Pak ya, biar kompak ya. Kalau nggak ngomong berarti bapak tidur. Baik, amin. Cinta siapa? Rindu siapa? Kalau cinta takkan sia-sia, tiada yang percuma. Semoga di surga berjumpa dengan baginda